Hayono Isman lahir tanggal 25 April tahun 1955 di kota Surabaya. Adalah politisi senior dan juga aktif di organisasi kemasyarakatan, parpol, lembaga eksekutif maupun legislatif. Pada periode 1987, 1992, dan 1992-1997, dia terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi Karya Pembangunan. Pada periode 1993-1998, di usianya yang masih 37 tahun, ia diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Hal tersebut menjadikannya sebagai Menteri termuda di Kabinet Pembangunan 6. Hayono Isman terlahir sebagai putra tokoh militer Indonesia, Mas Isman. Ayahnya kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional pada Hari Pahlawan tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Saat ini, Hayono Isman kembali menjadi Ketua Umum Formi Nasional, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia periode 2020-2024. Di tangan Hayono Isman, Kormi tersebut mampu menjadi bapak angkat berbagai cabang olahraga rekreasi. Hayono juga dianggap telah menghadirkan konsep baru yang membuat Kormi lebih dikenal masyarakat. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Inilah Bukan Basa-Basi bersama Haji Hayono Isman. Pemirsa, membentuk pribadi yang kuat, jiwa kepemimpinan, dan tentunya pula menghasilkan output yang baik dan bagus bagi masyarakat secara luas dan juga kepada publik dan bangsa negara. Tentu umumnya diawali oleh didikan dari kecil. Dan setelah berkembang, biasanya pula akan dididik lagi dengan organisasi. Kita akan berbincang-bincang dengan tokoh nasional menjadi tamu kita ataupun juga untuk acara dialog Bukan Basa-Basi kali ini, yakni seorang pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Wakil Rakyat, dan sekarang juga menjadi organisasi olahraga masyarakat, Bapak Hayono Isman. Seperti apa? Semakin dekat kita ngobrol dengan beliau, mungkin banyak bisa kita ambil dari inspirasinya. Tetap di Bukan Basa-Basi dan kita jumpai beliau. Selamat mengikuti. Halo Pak Hayono. Pak Ridwan, halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini luar biasa ketemu Pak Hayono di kota Palembang ini. Udah berapa kali Pak ke Palembang? Udah cukup sering. Udah sering ya? Tapi untuk Fornas baru pertama kali ini. Wah, gimana kesannya dengan Palembang, Pak? Kota Palembang menurut hemat saya ya sudah kota metropolitan. Iya. Dan tentunya bisa lebih baik lagi. Ya kalau kita bicara semangat, kebersihannya jangan kalah lah sama Singapura. Iya kan. Berarti ada prospek ke depan ya? Ya harus. Iya. Jadi kata orang itu kalau memang sudah pernah minum air musi pasti akan pulang dan pulang lagi ke Palembang. Ternyata Pasti. Pak Hayono membuktikan itu ya. Ya karena istri saya lahir di Palembang. Berarti Wong Kito. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Oke, Pak Hayono, ini kaitan dengan pembicaraan apa namanya? Kita kenal Pak Hayono ini adalah dulu pernah jadi Menteri Pemuda Olahraga, pernah menjadi Wakil Rakyat dan aktif di organisasi Posguru dulu ya. Ini kalau lihat track recordnya luar biasa, Pak. Dan cocok sekali dengan masih segar seperti ini. Kira-kira Pak, apa ini yang rahasianya dulu Pak? Kira-kira. Ya rahasianya yang pasti ya ikhlas. Ikhlas ya. Itu pasti. Tapi tidak cukup hanya ikhlas. Ya karena saya bisa seperti ini di usia yang ke-67 tahun. Karena saya termasuk rajin berolahraga. Jadi olahraga itu memperpanjang umur. Ya. Kecuali datang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, olahraga kan tidak selalu fisik ya. Ternyata ada rekreasinya juga. Ya di dalam olahraga masyarakat ya itu termasuk rekreasi di dalam. Dan oleh karena itu saya bersyukur undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang olahraga, mengangkat olahraga masyarakat sebagai kegiatan yang penting di samping olahraga prestasi. Olahraga prestasi ya. Nah, jadi dengan kenapa Pak Hayono langsung tertarik ngurusi olahraga rekreasi nih Pak? Awalnya gimana nih? Ya karena seperti kita semua Pak Ridwan, Ya. kita semua sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. Oke. Indonesia SDM unggul menuju Indonesia maju. Nah kalau kita bicara SDM unggul, Iya. Pak Ridwan, Ya. tidak cukup hanya dengan ilmu.
Tidak cukup hanya dengan IQ yang tinggi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu itu harus didukung oleh kebugaran. Kebugaran. Karena kebugaran ini, Pak Ridwan, Ya. tidak hanya membangun fisik yang bugar. Ya. Karena melalui olahraga, di samping kita membangun fisik yang bugar, itu juga membangun mental juara. Nah, oleh karena itu tadi pesan saya kepada semua inorga yang bertanding di Fornas 6 untuk jangan ada kecurangan. Haram hukumnya ada kecurangan. Jadi harus sportif. Harus, karena disitulah landasan moral olahraga yang menjadi modal generasi muda yang sekarang ini tampil di ajang Fornas 6 untuk nanti di manapun dia berada. Tidak hanya di prestasi olahraga, tetapi sebagai PNS, sebagai Polri, sebagai pengusaha, sebagai Gojek, mereka punya mental juga. Punya mental, ya. Nah, tapi kalau kaitan dengan olahraga kita ya, berarti tadi kan saya bilang juga memang hati juga bicara, Pak ya. Karena orang olahraga itu kalau hatinya senang, Pak, bugar ya. Betul. Sehat ya. Betul. Nah, kalau hatinya juga nggak senang, ya dia butuh rekreasi dong istilah sekarang kan, healing. Sebetulnya, Pak Ridwan, Ya. kalau kita lihat salam sehat, bugar, gembira, di sini gembira maksudnya hati boleh susah. Oh iya. Kan tidak mungkin lah, apalagi ibu rumah tangga kalau dapurnya sudah kekurangan uang belanja, itu kan stres, Iya, ya kan? Tapi hatinya harus tetap gembira. Kita boleh sedih, tapi hati harus tetap gembira. Karena dengan hati gembira, insya Allah berbagai masalah yang kita hadapi satu persatu kita tangani dengan baik. Kalau hatinya gembira. Jadi memang sinergitas ya. Betul. Sinergitas ya. Satu paket lah ya gitu. Paket jiwa dan raga. Jiwa dan raga sehat, bugar, gembira. Gembira sehat. Nah, kalau kita mencermati apa yang sudah dilakukan di olahraga rekreasi, tentunya banyak mungkin awal-awal banyak yang belum tahu. Orang taunya olahraga tuh mungkin PON, SEA Games, Asian Games. Oh, ini ngadu otot, ngadu. Ternyata di sini kayaknya kita lihat ada keasikan, Pak. Gimana kira? Ya, oleh karena itu Pak Ridwan, ya, keluarga besar Kormi bersama Inorga yang berhimpun di Kormi, ya harus kita katakan secara jujur, inilah hebatnya Gubernur Sumatera Selatan. Karena beliau berusaha mengangkat olahraga masyarakat yang selama ini terpendam. Terpendam ya. Yang terpendam. Melalui apa? Melalui Fornas 6 Sumsel 2022 ini. Itu pertama kalinya. Fornas ini diselenggarakan secara luar biasa. Meriah, mengangkat semangat, tetapi juga dengan harga yang relatif sangat murah. Wow, luar biasa, Pak. Jadi dukungan APBD dan APBN kalau digabung untuk Fornas 6 ini hanya 17 miliar rupiah. Wah. Tapi mampu menghasilkan sesuatu yang meriah Dan spektakuler. spektakuler, Iya. mengangkat semangat olahraga masyarakat, Iya. yang nanti pada gilirannya akan mengangkat semangat bangsa Indonesia. Ya, terutama waktu opening ceremony, Pak, TVRI siaran nasional, Pak. Siaran langsung nasional dan juga siaran langsung lokal. Jadi kita melihat spektakuler eventnya dan mudah-mudahan berkesan pada semua masyarakat, tidak hanya di sini, melihat bahwa gairah olahraga rekreasi itu ternyata bila didukung oleh semua pihak bisa. Betul. Luar biasa, Pak. Nah, ini menjadikan satu hal membanggakan karena Sumsel juga tercatat nantinya, Pak, bahwa penuh spektakuler misalkan Fornas ke kali ini ya, Pak ya. Baik, Pak Ayono, nanti kita akan lanjut lagi karena kita ingin mengulik lebih jauh siapa sih Pak Ayono Isman ini yang sekarang sorotan publik sebagai ketua Kormi, tapi kita akan mengulik masa lalu beliau, Pak, karena ini bisa menginspirasi orang, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan juga pemerintahan. Pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, masih dalam acara Bukan Basa-Basi dan masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dan juga Pak Ayono Isman. Luar biasa, kita semangat pagi dan semangat Palembang bisa ketemu dengan Pak Ayono. Pak Ayono, tadi saya di Mukadimah saya mengatakan bahwa membentuk
karakter, membentuk leadership. Kalau mungkin orang belum terlalu banyak tahu, ternyata Pak Haryono memang dari kecil sudah dididik untuk menjadi lingkungan yang menuju aktif di organisasi masyarakat. Kemudian juga aktif di organisasi. Kira-kira cerita masa lalu Pak, kenapa Bapak ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, prosesnya kok bisa seperti ini Pak? Iya, jadi ya memang dari sejak usia sangat muda itu sudah suka olahraga. Saya pernah menjadi juara tenis meja di sekolah. Jadi saya ikut aktif di berbagai kegiatan olahraga di masyarakat, di Indonesia Muda ya pada saat itu. Dan sebagai anggota dewan pun saya memberikan perhatian kepada olahraga. Jadi menteri pun sama. Dan menteri termuda loh Pak ya? Waktu itu menteri termuda 37 tahun. Wah, luar biasa. Ya, dan setelah jadi menteri pun tetap olahraga. Tetap olahraga. Jadi konsistensi itu penting. Ya, karena konsisten ini menunjukkan bahwa kita itu berkomitmen secara tulus dan ikhlas. Kalau tidak, nanti ya setelah jadi menteri kita bisa kena kena penyakit rendah hati, rendah diri, nggak percaya diri ya. Ya, frustrasi. Tapi saya nikmat aja. Saya jadi menteri pun oke karena olahraga. Karena olahraga. Sehingga saya santai lah. Ya. Karena olahraga. Betapa pentingnya Pak Haryono melihat organisasi membentuk ya, dulu Kosgoro ya, organisasi membentuk karakter dan leadership Pak Haryono. Ya, di semua organisasi pasti tantangannya itu berat, tidak mudah. Kalau saya lihat contohnya semua partai politik di Indonesia ini bagus, tidak ada yang jelek. Mungkin yang kurang terjadi pada oknumnya. Nah, sehingga jangan melihat organisasi. Kita harus memperkuat diri kita. Sehingga dimanapun kita berada. Saya dulu di Kosgoro ya. Saya berusaha menjaga perilaku yang amanah. Berusaha. Jadi jangan kita lihat organisasinya. Kita harus memperkuat diri sendiri. Nah, oleh karena itu di olahraga masyarakat yang diperkuat adalah individu-individu. Individunya ya. Secara kolektif, secara gotong royong, semakin kita perkuat individu yang mandiri tetapi tidak menyendiri. Mandiri tapi tidak menyendiri. Oke. Sebagai contoh, di drum band. Mereka datang dengan uang sendiri. 100% tidak didukung oleh APBD. Jadi mereka tidak menutup diri kepada dukungan, contohnya DPRD memberikan dukungan lahan, kemudian ada sponsorship dari pembuat alat-alat drum band. Mereka mandiri tetapi tidak menyendiri. Iya, berarti open minded juga ya. Oke. Nah, kalau dikatakan bahwa memang kita lewat organisasi bisa membuat kita menjadi terbuka. Tapi Pak, ada yang mengatakan Bapak kan termasuk orang yang lama berkecimpung di dunia politik, Pak. Menurut Bapak politik dulu dengan sekarang gimana, Pak? Kira-kira secara ilmu, secara fakta dan sebagainya. Pak Ridwan beda ya. Jadi di era Orde Baru itu memang harusnya begitu. Karena kita waktu itu menghadapi suatu potensi bangsa yang PKI menguat ya. Jadi harus ada Orde Baru untuk mengkoreksi kondisi itu. Orde Baru ini juga awalnya baik, tetapi ya dengan segala hormat harus terkoreksi oleh era reformasi. Nah, harapan saya Pak Ridwan, jangan lagi era reformasi terkoreksi lagi. Artinya apa? Era reformasi ini harus konsisten lah. Dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar kita. Jangan di reformasi ini di era kebebasan kita itu justru meningkat korupsinya. Kalau dulu kan korupsi di pusat, sekarang ini korupsi merata. Tetapi yang kita syukuri, hukum tegak. Jadi siapapun dia, termasuk ketua DPR RI, masuk penjara kalau korupsi. Nah, ini yang kita syukuri. Kalau di masa yang lalu tidak demikian. Jadi ini kondisi yang harus kita katakan secara jujur. Jadi kekurangan ada di Orde Baru, tapi kelebihannya ada. Contohnya, yang saya harapkan itu dikembangkan kembali, yaitu mengolahraga masyarakat, memasrakkan olahraga. Ini nggak boleh hilang. Itu melekat, saya masih sekolah loh, Pak. Nah, itu dia. Istilah itu, mengolahraga masyarakat. Karena TVRI selalu mendengung-dengungkan itu dari zaman dulu. Berarti nggak boleh hilang ya, Pak? Nggak boleh hilang. Karena ada partisipasi. Jangan lihat ini produk Orde Baru, lihat ini kebaikannya bagi masyarakat dan bangsa dan negara. Iya, tagline ya. Oke, dan ternyata memang dengan itu efektif ya? Semestinya harus jadi efektif. Efektif ya. Karena di dalam olahraga itu terdapat jiwa yang sehat, pikiran yang sehat,
kemudian aktivitas yang sehat pula ya. Betul Pak Ridwan. Kalau tidak mungkin terwujud Indonesia bugar 2045. Oh. Tidak mungkin, karena kita kan punya tekad bersama di olahraga masyarakat. Pada saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita sudah menjadi bangsa yang bugar. Sekarang belum. Belum. Sekarang baru sehat. Ya. Nah, dari tadi obrolan kita, nanti saya akan masuk di kesempatan lain, saya perdalam lagi. Ternyata memang dengan apa yang namanya pergerakan yang kita lakukan ini, memang saya dengar tadi tidak bersifat hanya untuk diri sendiri Pak Ayon, tapi juga memberikan gambaran untuk menuju orang yang berkualitas, orang yang pikiran loh Pak. Sekarang ini yang perlu tuh pikiran Pak. Semua harus sehat pikiran kan. Ternyata lewat olahraga rekreasi pikiran mungkin bisa dihilangkan yang negatif-negatif. Sekarang olahraga masyarakat namanya. Nah, olahraga masyarakat. Oh nggak boleh, karena ada ya arti yang sudah ganti. Ganti. Sudah ganti. Kalau undang-undang yang lama masih rekreasi, tapi yang undang-undang yang baru sudah dirubah nomenklaturnya jadi olahraga masyarakat. Iya. Mudah-mudahan olahraga masyarakat semakin mendekatkan masyarakat bahwa ini olahraga kita. Betul. Betul Pak. Olahraga masyarakat. Ini kita masyarakat Pak. Betul. Olahraga. Oke, dan mudah-mudahan itu juga akan kita perdalam lagi di sesi berikutnya ya. Ya, kita akan lanjut lagi, break dulu. Sementara untuk sesi kedua nih, sebetulnya kalau ngobrol lama-lama dengan Pak Ayon ini kurang waktunya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan lanjut lagi pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami. Masih bersama saya Muhammad Ridha Rifai dalam Bukan Basa-Basi dengan tamu istimewa saya Bapak Hayono Isman ya. Beliau pernah jadi menteri termuda, Menpora, pernah juga menjadi wakil rakyat dan organisasi-organisasi politik yang luar biasa. Nah, saya udah ngomong organisasi politik, Pak. Sebetulnya apa sih Pak yang dibutuhkan orang untuk menjadi seorang politikus? Karena saya lihat luar jalan Bapak ini politikus yang jauh dari jauh dari dalam artian sorotan publik gitu ya, tapi aman, nyaman, tentram. Kali istilah saya gitu. Apa rahasianya? Rahasianya sederhana Pak Ridwan. Kalau orang mau jadi politikus gimana caranya? Kalau mau jadi politikus yang ikhlas, sederhana. Hormati dan cintai masyarakat. Itu aja. Hormati dan cintai masyarakat. Hormati, cintai masyarakat. Nah, oleh karena itu di Kormi ini, kalau kita lihat di Kormi Nasional, ada 6 anggota DPR RI yang jadi pengurus Kormi Nasional. Oke. Kemudian di daerah, ketua-ketua Korminya itu dari berbagai partai politik. Oh. Ya, contohnya Kalimantan Selatan itu gubernur dari partai Golkar, ya kan? Kaltara itu wakil gubernur dari Partai Demokrat, ya kan? Kemudian di Sumatera Selatan, ya kan? Walaupun bukan pejabat, tapi adalah putrinya gubernur Sumatera Selatan sebagai ketua Kormi. Iya. Namun saya katakan, oleh karena itu marilah kita bersepakat. Kita boleh berbeda partai politik, tapi haram hukumnya membawa kepentingan politik ke dalam Kormi. Oke. Itu saja, untuk menghormati masyarakat dan mencintai masyarakat. Oke. Nah, jadi kalau dengan ikhlas tadi, mudah-mudahan bisalah berkiprah di dunia politik yang dalam tanda kutip katanya politik itu adalah kotor ya katanya gitu katanya. Sebagian orang mengatakan yang simpelnya gitu, padahal dengan jiwa ikhlas bersih bisa ya Pak. Nah, mungkin ada didikan khusus dari orang tua dulu yang ditanamkan untuk ke Pak Hayono. Sangat signifikan ya, pengaruh orang tua, didikan orang tua kepada anak-anaknya. Karena saya ingat waktu saya SD, ya masih kelas 3, kelas 4. Waktu kita mau tidur sama adik-adik saya, itu almarhum Bapak selalu membacakan surat Al-Fatihah kepada kita sebelum kita tidur. Itu sampai sekarang itu melekat, tidak pernah hilang. Kemudian waktu saya pertama kali nikah nih Pak Ridwan, saya tidak dikasih rumah. Oh ya? Kamu sudah kawin, tanggung jawab kamu cari rumah. Akibatnya saya kontrak rumah Pak. Oh. Di Tebet, saya ingat waktu itu harganya 1 tahun 1.250.000 per tahun. Per tahun? Kontrak rumah di Tebet. Lumayan ya harganya? Harganya ya rendah banget. Oh iya, tapi untuk tahun itu Pak, lumayan harganya? Iya, tapi rumahnya nggak ada AC. Oh. Mungkin jadi apa, dididik secara apa ya, untuk menjadi orang yang mandiri. Kamu boleh anaknya seorang duta besar, boleh putranya seorang ketua umum Kosgoro, ya kan? Tapi
di masyarakat kamu harus menjadi orang yang biasa mulai dari bawah. Jadi begitu kuatnya ya dari keluarga outputnya sehingga terbukti sampai sekarang. Ada yang mungkin ada pesan yang spesial ditanamkan khusus oleh orang tua, mungkin oleh bapak atau ibu dulu yang sampai sekarang terekam sekali dalam pikiran Pak Ayono. Seperti apa? Ya itu tadi, pertama sebelum kita tidur, anak-anak almarhum ini membacakan surat Al-Fatihah. Itu saya sarankan dilakukan oleh orang tua zaman now. Sekarang dilakukan nggak untuk bapak, untuk anak-anak? Oh, saya berlaku. Jadi istri saya tetap ya membacakan, mendoakan anak-anaknya. Setiap tidur. Karena kita tidur, tidak bisa tidak harus dekat dengan agama. Iya. Dan Pancasila kan yang pertama kan agama. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Betul. itu harus kita hormati. Betul. Maka itu berbagai perilaku yang bertentangan dengan agama jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Karena itu adalah untuk menggait kita untuk menuju surga. Persis. Amin. Mudah-mudahan kan begitu karena kita harapan. Nah, kaitan dengan keluarga sekarang Pak, istri dukungannya dengan kiprah Pak Ayono ini seperti apa dulu? Karena pasti di balik lelaki yang sukses pasti ada seorang wanita yang luar biasa Pak, kira-kira. Jadi dari keluarga yang berada. Mau ikut rumah kontrak, ya bahkan dia belanja naik beca ke pasar. Bagi saya udah luar biasa. Wow. Ya kan, tamatan luar negeri, tapi mau merayat bersama suaminya. Nah ini luar biasa. Dan sebagai informasi Pak Ridwan, beliau istri saya itu lahir di Palembang. Nah, di Palembang ini? Di Bukit Besar. Wah. Nggak jauh dari sini Pak. Nggak jauh ya. Kalau naik angkot cuma 1 kali nih. Luar biasa. Berarti dong, biasa bahasa Palembang juga jangan-jangan. Istri. Oh istri. Dia sekolah di SD sampai di sini Pak. Iya. Karena bapaknya TNI, jadi ikut bapaknya. Iya. Tapi boleh lah sekali-sekali kalau ketemu aja bahasa Palembang. Pasti ingat lah kali memori. Ya, kita tidak pasti ingat Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Oke, luar biasa. Ini Pak Ayono dengan istri yang Wong Kito Galo. Ini ternyata membuat Pak Ayono juga ada jiwanya separuhnya ke Palembang ini. Nah, kalau mencermati sekarang generasi muda seperti apa? Karena Bapak pernah jadi Menpora. Iya, generasi muda di era reformasi ini mempunyai masalahnya sendiri. Mempunyai tantangannya sendiri. Jadi mereka harus mencari jalan keluarnya sendiri. Namun sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kita memberikan arah. Nah, Pancasila sudah memberikan arah. Ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti nilai-nilai agama itu nomor 1. Harus ditanamkan di generasi reformasi. Reformasi ya. Jadi kalau saya mengucapkan selamat kepada teman saya yang baru lahir cucunya, saya selalu mengatakan Pak Ridwan, pertama, insya Allah menjadi orang yang taat beragama. Kedua, Kedua, hormat orang tua dan guru. Ketiga, cinta tanah air Indonesia. Hablum minallah, hablum minannas. Luar biasa. Itu yang selalu didoakan untuk yang mempunyai cucu atau anak yang baru lahir. Komplit Pak, itu paket komplit namanya. Oke, baik. Kalau kita mendengarkan ini banyak yang bisa kita tarik dari seorang Ayono Isman yang sekarang usianya hari ini ya di tahun 2020 67 tahun. 67 tahun, alhamdulillah. Nggak kelihatan kan 67. Rambut nggak bisa dibohongi. Rambut, tapi penampilan fisik, hati tercermin dari seorang yang namanya Pak Ayono Isman ini membuat inspirasi penonton juga mudah-mudahan untuk hidup sehat itu tidak harus tergantung pada materi, tapi jiwa dan hati yang bersih. Karena penyakit hati itu justru menggerogoti kita, Pak. Betul, Pak. Negatif thinking itu menggerogoti kita. Melihat orang senang kita susah, tidak bagus. Betul. Tidak bagus. Ini dunia memang kompleks. Ternyata Pak Ayo mengajarkan bahwa harus ikhlas. Ya Pak ya, ikhlas dan hati bersih. Luar biasa. Mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini memberikan banyak manfaat bagi penonton kita dan juga memberikan inspirasi bagi masyarakat Sumatera Selatan dan dimanapun pemirsa kita yang nonton ini dapat memetik manfaat darinya. Terima kasih Pak Ayono. Pak Ridwan, terima sukses kasih. selalu untuk Bapak. Semoga TVRI juga semakin sukses. Amin Pak, amin. Amin, luar biasa. Dan pemirsa, inilah jumpa kita dalam acara Bukan Basa-Basi. Banyak yang bisa kita petik dari obrolan singkat ini Bukan Basa-Basi ternyata. Dan mudah-mudahan tokoh yang hari ini menjadi narasumber ini akan menjadi inspirasi semuanya. Bahwa kita harus selalu mencermati sinergi jiwa dan fisik yang sehat, mendapatkan output yang SDM Indonesia yang unggul nantinya. Terima kasih, saya Muhammad Ridwan Rifai dan sampai jumpa.